Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sore itu langit mulai berwarna jingga. Cahaya matahari menembus tirai tipis ruang tamu rumah mertua, menciptakan bayangan lembut di lantai yang terbuat dari keramik putih yang sudah agak kusam. Udara terasa hening, hanya suara burung gereja di luar jendela yang sesekali terdengar. Aku duduk di sofa panjang berlapis kain motif bunga, di samping ipar perempuanku, Rani, yang sibuk memainkan ponselnya. Rani tampak tenang, sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Aku sendiri hanya berusaha duduk sopan. Jujur saja, setiap kali berkunjung ke rumah mertua, ada rasa canggung yang sulit kuhilangkan. Meski aku sudah berusaha menghormati mereka, entah mengapa ibu mertuaku sering memberi tatapan yang membuat dadaku sesak. Ada jarak yang tidak bisa kujembatani, seolah aku ini orang asing yang tak pernah benar-benar diterima. Ketika suasana hampir terlalu sunyi, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah dapur. Tidak lama kemudian, ibu mertua muncul sambil membawa sebuah nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Uap tipis mengepul dari cangkir itu, menebarkan aroma manis bercampur rempah yang samar. Ia berjalan perlahan, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Ini, minumlah. Kalian pasti haus," katanya dengan suara yang lembut, hampir terlalu lembut. Aku mengangguk cepat, berusaha menampilkan ekspresi sopan. "Terima kasih, Bu." Namun, entah kenapa senyumnya terasa janggal. Ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Senyum itu bukan senyum hangat seorang ibu yang tulus menyuguhkan minuman untuk menantunya, melainkan senyum yang seperti menyimpan sesuatu. Ibu mertua meletakkan 1 cangkir tepat di depanku, lalu 1 lagi di depan Rani. Cangkir keramik berwarna putih gading itu tampak biasa saja, tapi ketika aku menunduk, mataku menangkap sesuatu yang berbeda. Warna tehnya lebih pekat dari biasanya. Biasanya, teh yang disuguhkan berwarna coklat keemasan, jernih, dan segar. Namun kali ini, cairannya terlihat lebih gelap, agak keruh, dan ada endapan samar di dasar gelas. Aku mengerutkan kening. Tanganku yang memegang gagang cangkir tiba-tiba terasa dingin. Ada firasat yang langsung menohok dada. Firasat buruk yang membuatku sulit bernapas. "Kenapa diam saja? Tehnya hangat, diminum dulu," kata ibu mertua, menatapku. Nada suaranya terdengar biasa, tetapi caranya memperhatikan gerak-gerikku membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku tersenyum kikuk, mencoba menutupi kegugupanku. "Iya, Bu, nanti saya minum." Aku mengangkat cangkir perlahan, mendekatkannya ke bibirku. Aroma teh itu benar-benar berbeda. Ada bau getir samar, seperti campuran obat atau rempah asing yang tidak biasa. Lidahku kering. Aku menahan napas, pura-pura menyeruput sedikit. Padahal bibirku hanya menyentuh pinggiran cangkir tanpa benar-benar menelan cairannya. Sementara itu, Rani tanpa banyak berpikir langsung menyesap tehnya sambil tetap fokus pada ponsel. Enak kok, Bu," katanya singkat. Lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku meliriknya cepat, merasa semakin gelisah. Kalau memang tehnya biasa saja, kenapa punyaku terlihat berbeda? Aku coba mengintip ke arah cangkir Rani. Dan benar saja, tehnya lebih jernih, tidak ada endapan. Perbedaan itu jelas sekali, seperti 2 minuman yang diseduh dengan cara berbeda. "Bagaimana rasanya? Kamu suka?" tanya ibu mertua lagi. Suaranya pelan tapi matanya tak lepas dari wajahku. Aku mengangguk cepat. "Iya, Bu, hangat sekali," jawabku asal. Aku mencoba menahan perasaan itu, berusaha menepis segala pikiran buruk yang berkelebat di kepalaku. Namun semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Tatapan ibu mertua begitu menusuk,
seperti mata elang yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Tanganku tetap menggenggam cangkir teh yang hangat, tapi aku tak kunjung meneguknya. Rasanya bibirku terkunci, seakan ada alarm di dalam diriku yang berulang kali memperingatkan. Jangan diminum, ada yang tidak beres. Aku melirik sekilas ke arah ibu mertua. Ia masih duduk dengan tenang. Jarum rajut di tangannya bergerak pelan. Namun dari sudut mata, aku bisa merasakan ia tidak benar-benar fokus pada jahitannya. Sesekali matanya terangkat, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan tatapan penuh kasih seorang ibu, melainkan tatapan penuh perhitungan. Dalam hatiku bergolak, kenapa teh ini berbeda? Apakah aku hanya berprasangka karena sejak awal aku memang merasa tidak disukai? Atau memang ada sesuatu di dalam gelas ini? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun jantungku berdegup semakin kencang. Di sampingku, Rani tampak begitu santai. Ia duduk bersandar, kakinya selonjor, jari-jarinya sibuk menari di layar ponselnya. Sesekali ia meneguk tehnya dengan wajah puas, seolah sama sekali tidak terganggu oleh suasana tegang yang kurasakan. Segar sekali, Bu. Tehnya enak, katanya sambil tersenyum tipis. Lalu kembali menunduk menatap layar. Aku hanya bisa mengangguk pelan, pura-pura setuju. Padahal aku bahkan belum benar-benar meneguk cairan di depanku. Perbedaan antara tehnya dan punyaku begitu jelas di mataku. Punyanya tampak jernih, bening, seperti teh manis biasa. Sedangkan punyaku, pekat, agak keruh, dan beraroma getir samar. Tanganku semakin gemetar. Aku ingin menaruh kembali cangkir itu ke meja, tapi takut terlihat mencurigakan. Jadi aku hanya mendekatkannya ke bibir, lalu pura-pura menyeruput. Sambil menunduk, aku membiarkan mataku melirik lagi ke arah ibu mertua. Dan benar saja, matanya langsung memperhatikanku. Ia berhenti merajut sejenak, seakan menunggu reaksiku. Senyuman tipisnya kembali muncul, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan membuat bulu kuduku meremang. Kenapa? Tidak suka? Tanyanya tiba-tiba. Aku hampir tersedak oleh pertanyaannya yang mendadak. Suaranya terdengar pelan, tetapi menyimpan tekanan yang halus. Oh, bukan, Bu. Jawabku cepat sambil memaksa tersenyum. Saya hanya menunggu agak hangat sedikit. Masih panas. Begitu ya? Ia kembali menunduk. Jarinya bergerak memainkan benang rajut. Namun aku tahu, ia tidak benar-benar fokus pada itu. Aku menelan ludah, berusaha mengalihkan pikiranku. Tapi rasa curiga itu semakin kuat, seperti api yang tak bisa padam. Firasatku berteriak keras-keras, memperingatkanku akan sesuatu yang buruk. Aku teringat kejadian beberapa minggu lalu. Saat itu aku sempat mendengar ibu mertua berbicara dengan salah seorang tetangga di halaman. Mereka berbisik-bisik, tapi telingaku cukup tajam menangkap potongan kata-kata. Dia tidak pantas, harus diberi pelajaran, jangan sampai merusak anakku. Waktu itu aku mengira aku salah dengar, dan memutuskan untuk mengabaikannya. Namun kini, kata-kata itu kembali bergema di kepalaku, berpadu dengan secangkir teh yang berbeda ini. Aku menatap teh itu lekat-lekat. Kilatan cahaya sore yang jatuh di permukaannya membuat cairan pekat itu terlihat semakin mencurigakan. Endapan samar di dasar gelas seakan menegaskan dugaanku. Minumlah, Nak. Suara ibu mertua kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, tapi ada nada mendesak yang tidak bisa kusangkal. Teh itu baik untuk kesehatan. Ibu buatkan khusus untukmu. Aku tercekat. Kata-kata khusus untukmu membuat tubuhku merinding. Kenapa hanya untukku? Kenapa berbeda dengan yang diminum Rani? Aku menoleh sekilas ke arah Rani, ingin memastikan perbedaan itu sekali lagi. Ia terlihat baik-baik saja, bahkan tampak menikmati tehnya. Tapi itu justru membuatku semakin resah. Kalau memang teh yang diminumnya aman. Detik itu, ruang tamu terasa sunyi meski televisi di sudut ruangan masih menyala dengan suara pembawa berita sore. Kata-katanya tidak lagi terdengar jelas di telingaku. Yang kudengar hanyalah degup jantungku sendiri, berpacu cepat, keras, hingga membuat telingaku berdenging. Rani,
Iparku tiba-tiba bangkit. Aduh, baterai habis lagi, gerutunya sambil mengibaskan ponselnya. Ia lalu berdiri dengan malas, melangkah menuju kamar untuk mengambil charger. Kursi yang ia duduki masih hangat, meninggalkan jejak tubuhnya. Dan saat itulah aku melihatnya. Kesempatan. Di hadapanku ada 2 cangkir teh, milikku dan milik Rani. Hanya terpisah sejengkal, seolah menantangku untuk mengambil keputusan. Cangkirku masih penuh, warnanya pekat dan mencurigakan. Cangkir Rani sudah berkurang setengah, bening dan wajar seperti teh manis biasa. Tanganku bergetar, nafasku pendek. Aku menoleh sekilas ke arah ibu mertua yang masih duduk di kursi seberang. Jarum rajutnya bergerak lambat, benang putih melilit di tangannya. Tapi aku tahu, matanya sesekali mengawasi. Aku menunduk, pura-pura merapikan letak cangkir. Lalu dengan satu gerakan cepat, hampir tak terdengar, aku menukar posisi cangkirku dengan cangkir Rani. Darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku ingin meloncat keluar. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Padahal udara sore itu cukup sejuk. Tanganku sempat tergelincir sedikit saat memindahkan cangkir, nyaris menumpahkan cairan berwarna pekat itu. Tapi berhasil kutahan dengan susah payah. Semoga ini bukan kesalahan besar. Batinku hampir berdoa. Saat aku kembali duduk tegak, aku bisa merasakan tatapan ibu mertua. Benar saja, ia mengangkat wajah, menoleh sejenak ke arahku. Pandangannya tajam, penuh tanda tanya, tapi hanya sepersekian detik. Setelah itu ia kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan jahitan kain di tangannya. Aku menelan ludah. Apakah ia sadar dengan apa yang baru saja kulakukan? Atau ia sengaja membiarkan? Untuk menutupi kegugupanku, aku mengambil cangkir yang kini berada di depanku, yang sebenarnya adalah cangkir Rani. Aku mendekatkannya ke bibir, lalu menyesap perlahan. Rasanya biasa saja, teh manis hangat, sedikit wangi melati. Sama seperti yang sering kuseduh di rumah. Tidak ada aroma getir aneh yang tadi membuatku resah. Aku menutup mata sejenak, menghela napas lega. Tapi kelegaan itu hanya sesaat, sebab kini ketegangan berpindah. Apa yang akan terjadi jika Rani kembali dan meminum teh yang sebenarnya tadi disajikan untukku? Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Rani muncul dengan kabel charger di tangannya. Ia berjalan santai, sama sekali tidak menyadari bahwa posisi cangkir sudah tertukar. Ia kembali duduk di sebelahku, lalu tanpa pikir panjang mengambil cangkir yang ada di depannya. Teh yang tadi kuanggap mencurigakan. Aku menahan napas. "Ah, haus banget," katanya ringan, lalu meneguk setengah isi cangkir sekaligus. Tanganku mengepal erat di atas pangkuan. Rasanya ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Cairan pekat itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ibu mertua menoleh singkat. Senyum tipisnya terbit lagi. Tapi kali ini aku merasa ada kepuasan tersembunyi di balik senyum itu. Jari-jarinya terus bergerak merajut, namun matanya berkilat aneh. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan ekspresi wajahku. Pikiranku berkecamuk. Apakah aku baru saja menyelamatkan diriku sendiri? Atau justru menyeret iparku ke dalam bahaya? Waktu berjalan begitu lambat. Suasana ruang tamu yang tadinya hanya terasa hening, kini berubah menjadi penuh ketegangan yang tidak kasat mata. Rani tampak tenang, masih sibuk dengan ponselnya sambil sesekali menyesap teh itu lagi. Aku memandangnya dengan gelisah. Setiap tegukan yang ia minum, rasanya seperti menambah beban di dadaku. Di satu sisi, aku merasa lega. Aku tidak perlu menelan sesuatu yang mencurigakan itu. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang menusuk. Kalau benar ada sesuatu dalam teh itu, aku sudah membiarkan orang lain yang menanggungnya. Aku menunduk lebih dalam, berusaha mengatur napas. Suara jarum rajut ibu mertua yang beradu dengan gelang besi. 10 menit terasa seperti sejam penuh penyiksaan batin. Aku duduk di kursi kayu ruang tamu, merasakan setiap detak jarum jam di dinding bergema keras di telingaku. Rani tampak tenang, menyesap tehnya sambil sesekali tersenyum kecil membaca pesan di ponselnya. Sementara itu, aku duduk kaku, jari-jariku menggenggam lutut dengan kuat,
Seolah jika aku tak berpegang pada sesuatu, tubuhku bisa roboh karena tegang. Aku menoleh sekilas ke arah ibu mertua. Ia masih duduk dengan tenang. Tangannya sibuk menjahit kain batik yang memang sering menjadi pekerjaannya sehari-hari. Tapi, yang membuatku semakin gelisah adalah tatapannya yang sesekali menyapu ke arah Rani, bukan ke arahku. Ada sesuatu di mata itu, seperti sorot penantian, dingin, dan penuh rahasia. Apakah aku salah? Apakah aku hanya menuduh dalam hati tanpa dasar? Bisikku dalam batin. Tapi kemudian, bayangan cangkir teh yang warnanya lebih pekat kembali muncul di kepalaku. Bau samar yang menusuk hidungku, endapan aneh di dasar gelas. Semua itu nyata, bukan ilusi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, detik-detik berikutnya justru semakin mempermainkan rasa takutku. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Bahkan suara cicak yang berderik di sudut dinding pun terdengar begitu jelas. Rani tampak begitu polos. Tak sadar bahwa teh yang ia minum bukanlah miliknya. Ada sesak di dadaku. Rasa bersalah yang mulai tumbuh. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau tidak ada apa-apa dalam teh itu? Bukankah aku berarti sudah menjerumuskan Rani tanpa alasan? Pikirku. Aku melirik jam dinding. Baru 12 menit berlalu. Rasanya seperti sudah setengah hari. Jantungku berdegup semakin kencang. Tehnya enak, Bu. Ujar Rani tiba-tiba sambil tersenyum pada ibu mertuaku. Senyum itu murni, tanpa curiga sedikit pun. Aku hampir saja tersedak ludahku sendiri. Kata-kata Rani bagaikan cambuk di pikiranku. Kalau benar tidak ada apa-apa, berarti aku telah berprasangka buruk pada seorang ibu mertua. Tapi tatapan mata ibu mertua saat menerima pujian itu membuat darahku berdesir. Ia hanya mengangkat wajahnya sebentar, tersenyum samar, lalu kembali menunduk pada kain jahitannya. Senyum yang aneh, tidak hangat seperti biasanya, melainkan dingin dan penuh teka-teki. Aku menggenggam tanganku erat-erat di pangkuan. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang sedang ditunggu? Kenapa aku merasa teh itu memang bukan sekadar teh biasa? Waktu terus merayap. 15 menit berlalu. Rani mulai tampak sedikit gelisah. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Kok aku agak pusing ya?" katanya lirih, mengusap keningnya. Jantungku hampir berhenti berdetak. Kata-kata itu bagai palu besar yang menghantam telingaku. Aku langsung menoleh ke arah ibu mertua. Dan benar saja, meski ia berpura-pura masih sibuk dengan jahitannya, aku melihat matanya berbinar seolah ada sesuatu yang berjalan sesuai rencananya. Aku tercekat, tubuhku dingin seketika. Kecurigaanku ternyata tidak salah. Namun, rasa takutku berubah menjadi perasaan yang lebih rumit. Aku menyelamatkan diriku dengan menukar teh itu. Tapi kini iparku yang harus menanggung akibatnya. Aku menatap Rani yang mulai memijat pelipisnya. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit gemetar. Aku ingin berteriak, ingin mengakui bahwa akulah yang menukar cangkir itu. Tapi lidahku keluh. Suara tercekat di tenggorokanku. Ada rasa takut, rasa panik, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Detik terasa semakin panjang. Aku tak tahu harus berbuat apa. Namun satu hal pasti, waktu tak lagi berjalan normal. Setiap detik adalah penyiksaan batin, karena aku tahu sesuatu yang besar sebentar lagi akan terjadi. Setengah jam terasa seperti sebuah ujian panjang yang tak kunjung berakhir. Ruang tamu yang biasanya hangat sore itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Angin yang masuk lewat jendela pun terasa dingin menusuk kulit, meski matahari masih menggantung di langit. Rani, yang sejak tadi tampak santai, kini mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuat jantungku serasa copot. Wajahnya memucat, matanya sayu, dan tangannya bergetar halus ketika meletakkan ponsel ke atas meja. Ia memegang kepalanya sambil mengerang pelan. "Kenapa aku pusing sekali?" gumamnya lirih. Aku spontan menoleh. Tubuhku menegang. Seluruh darah di tubuhku serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu adalah ketakutanku yang menjadi nyata. Teh itu memang bukan teh biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang seharusnya masuk ke tubuhku, tapi kini mengalir dalam tubuh iparku sendiri.
Aku melirik cepat ke arah ibu mertua. Ia yang sejak tadi tampak tenang, kini mendadak gelisah. Tangannya yang memegang kain jahitan tiba-tiba terhenti. Benang yang masih menggantung dibiarkan begitu saja. Lalu dengan tergesa-gesa ia berdiri. Gerakannya terlalu mendadak. Kursi kayu yang ia duduki sampai berderit keras. "Rani, kenapa? Kamu kenapa, nak?" Tanyanya dengan suara yang berusaha terdengar khawatir. Namun, aku yang duduk di dekatnya bisa menangkap dengan jelas. Ada kepanikan yang ia coba tutupi. Tatapannya gugup. Napasnya sedikit memburu. Rani menggeleng pelan, berusaha tetap sadar. Aku nggak tahu, Bu." Kepala aku muter-muter. Suaranya bergetar, dan ia bersandar lemah di sandaran sofa. Aku duduk terpaku. Tubuhku kaku seperti patung. Kebenaran mulai terkuak di depan mata. Teh itu memang bukan sekadar minuman. Dan niat buruk itu, tanpa disangka, jatuh kepada orang yang salah. Perutku mual, bukan karena apapun yang kuminum, melainkan karena rasa bersalah yang menekan dada. Aku yang menukar cangkir itu. Aku yang membuat Rani kini menjadi korban. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang semakin menguat. Kalau aku tidak menukar teh itu, akulah yang sekarang tergeletak lemah seperti Rani. Aku menatap ibu mertua dengan mata penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ia campurkan dalam teh itu? Racun? Obat tidur dosis tinggi? Atau sesuatu yang lebih berbahaya? "Ibu ambilkan air putih ya. Rani, jangan panik. Mungkin kamu kecapean," ujar ibu mertua cepat-cepat. Lalu melangkah ke dapur. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar kepedulian seorang ibu. Gerakannya terlalu tergesa, wajahnya terlalu pucat, dan matanya tadi sempat berkilat panik. Rani merintih pelan. Tangannya kini memegangi perut. Aku langsung meraih bahunya, mencoba menenangkannya. "Rani, tahan sebentar ya. Tarik napas pelan-pelan. Aku di sini." Suaraku bergetar, hampir saja pecah oleh rasa bersalah. Setiap detik yang berlalu membuat suasana semakin mencekam. Jam dinding berdentang sekali, menandai pukul 5 sore. Bunyi itu bergema keras di telingaku, seakan mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan sesuatu yang buruk sedang benar-benar terjadi. Aku ingin segera membawa Rani ke rumah sakit, tapi kaki ini terasa lumpuh. Bagaimana aku menjelaskan kepada suamiku nanti? Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku menukar teh yang seharusnya aku minum? Dan, lebih parah lagi, bagaimana aku bisa menuduh ibu mertua sendiri tanpa bukti yang jelas? Tak lama, ibu mertua kembali dengan segelas air putih. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkan gelas itu. "Minum ini dulu, Rani, biar agak lega," ucapnya. Senyumnya dipaksakan, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Aku memperhatikan dengan cermat. Cairan di gelas itu jernih. Berbeda dengan teh, Rani semakin lemah. Tubuhnya terkulai di kursi empuk ruang tamu yang kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Aku bergegas menahan tubuhnya, memapah agar ia tidak jatuh ke lantai. Nafasnya tersengal, matanya setengah terpejam, dan wajahnya pucat pasi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. "Rani, bertahan, ya. Aku ada di sini," bisikku panik sambil menopang kepalanya dengan bantal kecil. Aku kemudian menoleh ke arah ibu mertua. Tatapanku bukan lagi sekadar penuh curiga, melainkan campuran antara marah, takut, dan tidak percaya. Suaraku pecah ketika akhirnya aku berteriak. "Apa yang ibu lakukan? Apa yang ada di dalam teh itu?" Ruangan hening. Hanya terdengar napas terengah Rani dan degup jantungku yang terasa sampai ke telinga. Ibu mertua berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Jemarinya yang masih menggenggam gelas air putih bergetar hebat. Aku menatapnya tanpa berkedip, menunggu jawaban. Namun, ia hanya terdiam. Bibirnya bergetar, seakan ada ribuan kata yang ingin keluar, tapi tertahan di kerongkongan. Detik-detik terasa seperti menjerat. Aku hampir tak sabar ketika akhirnya ibu mertua menjatuhkan gelas di tangannya. Gelas itu pecah di lantai. Air muncrat ke segala arah.
Dan di saat itulah, suaranya pecah. Ia menangis terseduh. Bahunya bergetar hebat. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, katanya lirih, hampir tak terdengar. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang sudah penuh keriput. Aku menegang, tak percaya dengan pengakuan itu. Pelajaran? Maksud ibu apa? Suaraku bergetar, antara marah dan syok. Ibu mertua menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya semakin keras, membuat suasana ruang tamu penuh dengan aura kelam. Setelah beberapa detik, ia menurunkan tangannya dan menatapku dengan mata sembab. Aku merasa kamu tidak pantas untuk anakku, untuk suamimu. Aku pikir kamu hanya membawa masalah. Kamu tidak cukup baik untuk mendampinginya. Suaranya patah-patah, penuh emosi yang tertahan. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungku. Namun aku juga tidak bisa memungkiri, ada kebenaran pahit dalam pandangan seorang ibu mertua yang belum sepenuhnya menerima menantunya. Tapi, apa yang ibu lakukan ini? Aku menoleh ke arah Rani yang semakin pucat. Ibu tega mencelakai anak sendiri hanya demi melukai aku. Suaraku gemetar. Ibu mertua menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak bermaksud sampai begini. Itu hanya obat herbal. Sedikit ramuan yang membuat orang lemas. Aku ingin kamu merasakan betapa rapuhnya posisi seorang istri di rumah ini. Aku ingin kamu tahu bahwa kalau aku tidak merestui, kamu tak akan pernah merasa tenang. Aku tercekat. Jadi benar, teh itu memang sudah ia campur sesuatu. Meski ia menyebutnya ramuan herbal, namun efeknya jelas. Rani sekarang terkulai lemah, hampir pingsan. Aku menunduk, mengusap tangan Rani yang dingin. Ibu sadar tidak? Kalau ramuan itu berbahaya? Kalau tubuh Rani tidak kuat menahannya, bagaimana? Ibu mertua menangis makin keras. Aku tidak menyangka. Aku pikir itu tidak akan separah ini. Aku salah. Aku hanya terlalu marah, terlalu buta oleh kebencian. Aku menggigit bibirku. Air mataku hampir jatuh. Antara marah dan iba, hatiku terasa remuk. Ibu, ucapku lirih tapi penuh ketegasan. Yang ibu lakukan bukan pelajaran. Ini sudah kelewatan. Ini membahayakan nyawa. Ibu mertua terduduk lemas di kursinya, menutupi wajahnya. Aku menyesal, sungguh menyesal. Aku kembali menatap Rani. Tubuhnya semakin dingin, bibirnya sedikit kebiruan. Panik menguasai diriku. Tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku, siap menghubungi suamiku. Dalam hati aku berdoa, semoga ini belum terlambat. Dan saat itulah aku sadar, rahasia sudah terbongkar. Ibu mertua kini tidak lagi bisa menutupi niat buruknya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah keluarga ini bisa kembali utuh setelah kebenaran sekelam ini terungkap? Aku tahu, malam ini akan mengubah segalanya. Aku berdiri terpaku di ruang tamu yang kini dipenuhi aura mencekam. Kata-kata ibu mertua masih bergema di telingaku, membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Orang yang seharusnya menjadi pelindung, sosok pengganti ibuku sendiri setelah pernikahan, justru menyembunyikan niat yang bisa mencelakai diriku. Aku menatapnya dengan air mata bercampur amarah. Nafasku terengah. Dada naik turun tak terkendali. Apa ibu sadar? Kalau benar aku yang meminum teh itu, apa yang akan terjadi? Suaraku meninggi, pecah, hampir seperti jeritan. Ibu mertua menunduk dalam-dalam. Wajahnya ia tutupi dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tetapi aku sulit merasakan iba. Ada luka yang terlalu dalam, sebuah pengkhianatan yang sulit diampuni begitu saja. Di sampingku, Rani berusaha keras untuk bicara. Meski tubuhnya lemah dan suara lirih, ia mencoba menyampaikan sesuatu. Bu, kenapa? Kenapa harus seperti ini? Suaranya bergetar, napasnya terputus-putus. Tapi kalimat itu cukup untuk menorehkan luka yang lebih dalam lagi. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku menggenggam tangan Rani erat, mencoba memberinya kekuatan. Kamu harus bertahan, Ran. Jangan tidur.
Aku ada di sini. Bisikku panik. Suasana ruang tamu berubah jadi lautan air mata. Suara isakan bercampur dengan detik jam dinding yang berdetak keras. Seakan mengingatkan bahwa waktu berjalan begitu lambat dalam momen penuh luka ini. Aku menoleh kembali ke ibu mertua. Suaraku bergetar. Tapi kini lebih tenang meski tetap tajam. Kenapa, Bu? Kenapa kebencian ibu begitu besar sampai tega melakukan ini? Apakah cintaku pada anak ibu tidak cukup? Apakah semua pengorbananku tidak pernah terlihat? Ibu mertua menurunkan tangannya, menatapku dengan mata sembab. Aku hanya takut. Aku takut anakku menderita karena pilihan yang salah. Aku takut kau bukan orang yang bisa menjaganya. Suaranya serak, namun matanya penuh penyesalan. Aku menggeleng, air mata terus mengalir. Kalau ibu takut, kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Bukankah seharusnya kita saling menjaga, bukan saling menjatuhkan? Rani kembali mencoba bicara, meski lemah. Bu, aku nggak kuat kalau melihat keluarga seperti ini. Aku ingin kita bahagia, tanpa kebencian. Kata-katanya patah-patah, membuat hatiku semakin remuk. Aku sadar, meski tubuhnya yang terkena dampak ramuan itu, Rani masih memikirkan keharmonisan keluarga. Dan justru aku yang harus menanggung beban rasa bersalah, karena akulah yang menukar cangkir itu. Aku menggenggam tanganku sendiri erat-erat, berusaha menahan getaran tubuh. Bu, dengarkan baik-baik. Luka yang ibu tanam hari ini tidak hanya melukaiku, tapi juga anak ibu sendiri, dan Rani. Kami semua terluka. Apakah ini yang ibu mau? Ibu mertua menangis semakin keras. Bahunya berguncang hebat. Tidak. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya salah langkah. Aku dibutakan oleh rasa benci yang tidak seharusnya ada. Namun meski ia menangis, luka yang terlanjur menganga tidak bisa serta-merta tertutup. Aku masih merasakan pengkhianatan. Masih ada bara marah yang menyala di dadaku. Rani memejamkan mata. Suaranya hampir tak terdengar. Kak, tolong jangan marah lagi. Biar semua ini berhenti di sini. Aku menatap wajah pucatnya, lalu kembali menoleh ke ibu mertua. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu, setidaknya untuk sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus membawa Rani ke rumah sakit. Aku tidak peduli lagi dengan alasan atau penjelasan. Nyawa jauh lebih penting. Aku berdiri, memapah Rani yang nyaris pingsan. Ibu mertua hanya terdiam, terisak. Tangannya terulur seakan ingin membantu, tapi aku menghindar. Luka itu terlalu segar, terlalu dalam. Langkahku terasa berat, seakan seluruh rumah itu menahanku dengan kenangan pahit. Namun aku harus terus berjalan, karena ada nyawa yang harus kuselamatkan. Dan di antara isakan, aku tahu, tidak ada satu. Malam itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidupku dan keluarga kecilku. Semua terjadi begitu cepat. Hanya dalam waktu 30 menit setelah kejadian teh itu. Namun dampaknya begitu panjang, meninggalkan jejak dalam hati masing-masing dari kami. Suamiku datang dengan wajah tegang ketika melihat Rani masih terkulai di kursi. Aku menahan air mata sambil mencoba menjelaskan. Namun Rani lebih dulu berusaha bicara meski suaranya lemah. Mas, ini semua bukan salah Mbak. Aku yang minum teh itu. Aku yang merasakan pusingnya. Suamiku menoleh, bingung. Pandangannya bergantian antara aku, Rani, dan ibunya. Lalu dengan suara yang nyaris pecah, ia bertanya, "Apa maksud kalian? Ada apa sebenarnya?" Aku menelan ludah, berusaha jujur. "Mas, tadi ibu menyajikan teh. Sebenarnya teh itu ditujukan untukku. Tapi tanpa sengaja, Rani yang meminumnya. Setelah itu, ia langsung merasa pusing dan hampir jatuh." Wajah suamiku menegang. Ia menoleh pada ibunya dengan tatapan penuh kecewa. "Ibu, apa benar?" Ibu mertua terdiam. Tangannya gemetar. Wajahnya semakin pucat. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya ia menangis. Air matanya jatuh deras. Aku salah, Nak.
Aku terbawa emosi. Aku merasa istrimu tidak pantas untukmu. Jadi aku ingin memberinya pelajaran. Aku tidak bermaksud melukai Rani. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Ruang tamu mendadak hening. Hanya suara tangisan ibu mertua yang terdengar, bercampur dengan isak Rani yang masih menahan sakit. Aku sendiri tak mampu berkata-kata. Suamiku menatap ibunya dengan sorot mata penuh luka. Bu, apa ibu sadar? Kalau benar istri saya yang minum teh itu, apa yang akan terjadi? Dia bisa celaka. Apakah itu yang ibu inginkan? Ibu mertua menangis semakin keras. Tidak, nak. Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan istri. Ibu hanya iri. Ibu takut kamu terlalu jauh dari keluarga karena dia. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Luka hatiku terasa nyata, tapi ada bagian dari diriku yang tidak ingin semuanya berakhir dengan kebencian. Aku menatap suamiku lalu berkata pelan, "Mas, aku tahu ini berat, tapi mungkin ibu juga terluka dengan caranya sendiri. Kita semua perlu bicara jujur malam ini." Rani, meski lemah, mengangguk. "Aku tidak apa-apa, Kak. Yang penting, jangan biarkan keluarga ini hancur." Suamiku duduk, menunduk, lalu memegang kepalanya. Aku marah, tapi juga sedih. Bagaimana bisa keluargaku sendiri merencanakan sesuatu seperti ini? Waktu berjalan. Dalam 30 menit setelah kebenaran terbongkar, suasana rumah penuh air mata dan pengakuan. Ibu mertua memohon maaf berulang kali, menyalami tanganku sambil gemetar. "Aku salah, Nak. Aku buta oleh kebencian. Tolong maafkan ibu." Aku menatapnya lama. Hatiku memang masih sakit, tapi aku teringat pada doa yang sering kuucapkan. Semoga Allah memberiku kekuatan untuk memaafkan. Akhirnya, aku berkata pelan, "Aku bukan siapa-siapa, Bu. Aku hanya istri dari anakmu. Kalau aku punya salah, aku siap minta maaf. Tapi aku juga mohon, jangan lagi ada kebencian di antara kita." Rani hampir menjadi korban hanya karena salah paham yang tak pernah kita bicarakan dengan jujur. Tangisan pecah lagi. Suamiku menggenggam tanganku erat, seakan berkata tanpa suara bahwa ia mendukungku. Rani memeluk ibunya sambil ikut menangis, meski tubuhnya masih lemah. Malam itu menjadi titik balik. Aku belajar bahwa kejujuran memang menyakitkan, tapi justru itulah yang menyelamatkan. Suamiku akhirnya tahu semua yang selama ini kusembunyikan. Ia marah besar pada ibunya, tapi juga hancur melihat keluarganya retak. Namun dari perpecahan itulah lahir kesadaran baru. Ibu